Benarkah TikTok akan menjadi penyelamat hidup kita? Nah, dalam sebuah wawancara, CEO dari TikTok yaitu adalah Shou bersama di dalam platform yaitu adalah TEDx, dia menyebutkan bagaimana algoritma dari TikTok itu sendiri. Di dalam video itu disampaikan bahwa algoritma dari TikTok itu adalah misalnya saya menyukai sebuah video 1, 2, 3, 4. Mungkin teman yang si A dia suka dengan sebuah video yang 1, 2, 3, 5. Kemudian teman saya yang ketiga yaitu suka dengan video 1, 2, 3, 6. Dan tentu saja karena kita memiliki video yang kita suka adalah sama 1, 2, 3, kedepannya TikTok juga akan memperkenalkan video nomor 4, 5, dan 6 kepada kita semua. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah pattern recognition yang didapatkan dari TikTok sendiri yang tidak bisa ditiru dari platform-platform yang lain. Oleh karena itu, mengapa jumlah pengguna TikTok itu di dunia semakin lama semakin banyak. Nah, terus yang kedua, bagaimana mereka tuh bisa mengetahui kita tuh menyukai ataupun juga suka dengan konten seperti itu dengan cara meninggalkan komen, kita memberikan like ataupun juga men-share ataupun juga mendownload dan segala macamnya. Pokoknya aktivitas yang menunjukkan bahwa kita suka dengan konten itu. Nah, sebenarnya ada nggak sih dampak dari TikTok itu sendiri dalam kehidupan kita? Tapi sebelum aku jawab ya, aku pengen sedikit kasih beberapa ringkasan mengenai jumlah pengguna TikTok di dunia saat ini sudah mencapai 1 miliar lebih dari seluruh pengguna dunia. Terus yang kedua, kalau misalkan kita lihat dibandingkan dengan platform yang lain ya, karena sosial media sendiri itu mungkin teman-teman kita mengetahui misalkan dari Facebook lah, Instagram, YouTube itu mungkin semua adalah sosial media, tapi TikTok menurut aku bukan sosial media. Dia adalah sebuah platform yang dengan model jenis baru. Yang ketiga, kita lihat ini ada data yang menunjukkan siapa pengguna terbanyak di dunia. Kita lihat nomor 1 siapa, nomor kedua siapa. Kita lihat langsung aja data-data ini. Terus yang keempat, informasi yang pengen aku sharing buat kalian juga, yaitu adalah jenis konten. Kita lihat ini, kalau kita lihat dari jenis kontennya masih termasuk entertainment ya. Sebenarnya untuk kedepannya, karena sekarang ini pengguna dari TikTok sendiri termasuk golongan Gen Z atau bahkan juga mungkin masih lebih muda lagi. Tapi apakah Gen Z ini kedepannya akan menjadi dewasa? Pasti, tentu saja konten yang mereka sukai juga akan mengalami perubahan. Dampak dari TikTok dalam kehidupan manusia itu apa? Menurut saya pribadi, TikTok adalah produk digital yang paling cerdas yang pernah saya temui. Kita lihat ya bahwa TikTok itu adalah mengetahui bagaimana kerja otak manusia. Otak manusia itu hanya dua sebenarnya, memilih yang suka lalu meninggalkan yang tidak disukai ataupun juga tidak tertarik dengan hal itu. Makanya akan terjadi dampak pengelompokan digital. Orang-orang yang memiliki hobi yang sama ataupun juga menyukai konten-konten yang serupa akan bergabung menjadi satu. Ini adalah sebuah kondisi yang di dalam dunia nyata yang terjadi. Semua orang berkumpul karena memiliki hobi ataupun juga kesukaan yang sama. Yang berbeda pendapat tentu kita juga tidak akan berkomunikasi. Nah, inilah yang terjadi yang menurut saya juga sangat dikhawatirkan. Ada istilahnya katanya, we don't know what we don't know. Ini sangat membahayakan sekali. Terutama apabila terjadi namanya penggiringan opini. Jadi teman-teman, TikTok itu adalah platform digital yang paling bebas, di mana semuanya akan tergantung apa yang kita suka dan kita tidak tertarik. Kan ada pilihannya bagaimana kalau kita nggak suka dengan sebuah konten. Sehingga berhati-hatilah dalam meninggalkan komen, membagikan share, karena itu akan dibaca oleh mesin, dianggap sebagai mungkin Anda tertarik dengan konten serupa. Sehingga FYP deh. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa